Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, suara saya bisa didengar? Nggih, sampun terdengar, Pak. Turun, alhamdulillah. Ya, saya mau background dulu ya. Iya. Monggo yang lain dimasukkan ya. Oke. Kita
Siapa? Jaket merah, jaketnya hijau. Bilang. Nonton tinyu mesti ganti kono. Menarik. Yo kayak barang suaranya. Ayo, bagus sekali. DAGS. Dimulai dong, Bu. Kayak sesasi ping papat. Aku tak garap, tak tahu garap, tak paham. Pilih neng TK. S. S lagi, se. Kakak. Kemudian teman-teman yang bertugas dicoba backgroundnya diganti. Ya. Backgroundnya diganti. Yeah. Pak, HP rame. Bu Ani, Alfa Salam sudah ada. Kemudian yang baca doa, Bunda Badria mana? Selamat datang, Bu Naning. Bu Hani jadi moderator. Bu Hani.
Luyur. Apa sama aja? Halo. Gini. Hari ini Bunda siapa ini? Yang moderator Bunda Tere. Bunda Tere berhalangan karena beliau mengantarkan suaminya ke Tulungagung untuk berobat. Diganti siapa? Siapa? Relawan, ayo volunteer yang mau menggantikan beliau. Bu Nur ya? Bu Nur pelita hati ya? Halo, Bu Nur, dinyalakan itunya. Halo, Bu Nur. Bu Nur bisa mendengar suara saya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, G. Bu Nur. Siapa? Halo. Dalam Bu Nur. Masuk dah. Masuk. Siap nomboten. Yang lain mawon, Mbak. Oke, siap. Berarti itu nih. Yang lain mawon, Pak. Enggak siap. Oke. Bu Nini Suharyati, mohon di apa itu? Nah, nggih. Jadi karena Bu Tere ada kegiatan mendadak mengantarkan suaminya ke Tulungagung, ya. Jadi panjenengan yang jadi hostnya atau moderatornya, nggih, menggantikan Bu siapa? Bu Tere, nggih. Ini di on kan audionya. Halo? Bunda Nini, bisa dengar suara saya? ya. Halo? Iya, Pak.
Nah, nggih. Nah, saged. Nggih. Nanti panjenengan yang jadi hostnya nggih. Saya, Pak. Menggantikan Bu Tere. Nggih. Menggantikan Bu Tere. Aduh. Sebentar. Sebentar, Pak ya, sebentar. Nggih, nggih. Bu Ani mana Bu Ani? Nah, Bu Ani, panjenengan yang jadi apa hari ini? Halo? Tidak kedengar suaranya, Bunda. Ya, apa yang lain mendengar suaranya Bu Ani? Bunda Ani? Tidak, Pak. Ah, sayangnya ini beliau ini. Enggak kedengar memang ya. Tuh. Nggih. Bunda Ani dicoba suaranya, nggih. Bunda Ani dicoba suaranya lagi, nggih. Bunda Hani sudah on speakernya padahal nggih. Halo Bunda Hani. Padahal sudah on nih ya, sudah on. Nggih. Halo Bunda Ani. Ya inilah, kalau Anda sudah bagus, sudah on, sudah apa itu, sudah backgroundnya juga sudah jadi, kok suaranya belum apa itu keluar. Ini laptopnya lagi, speakernya rusak Bapak, mohon maaf. Di laptop. Nggih. Ini Nggih. 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 Mboten apa-apa. Enggak apa-apa, memang seperti ini kalau kita menggunakan teknologi. Yang penting kita sudah berusaha, sudah bisa masuk, sudah bagus, sudah aman, tidak ada masalah. Okay. Kalau memang ada masalah dengan audionya, Bunda Hani, nanti tidak apa-apa. Kita gantikan teman-teman yang lain, yang bisa, yang sudah siap audionya. Ini pakai HP. Pakai HP bisa? Ya, bisa. Nggih pun pakai HP tidak apa-apa ya. Jadi Bunda Hani nanti hostnya ya, Insya Allah Bapak, semoga saya bisa. Nggih, Bunda Ani nanti hostnya, kemudian setelah itu Bunda Badria mana yang baca doa? Bunda Badria mana yang baca doa? Apa sudah masuk atau belum? Moderator Bapak Tony. Dalam? Panjenengan moderator. Nah ya, moderator. Berarti nanti yang hostnya Bunda Nini. Bunda Nini yang hostnya. Saya, Pak. Halo, Bunda Nini hostnya, nggih. Nggih, siap. Nggih. Nah, yang penting enak apa itu modulasinya enak ya kan, bisa masuk, terdengar, panjenengan sudah enak terdengar. Bunda Badria mana? Kok belum masuk saja Bunda Badria ini? Apa sudah masuk Bunda Badria? Kalau Bunda Badria belum masuk, siapa yang mengganti untuk membaca doanya? Siapa yang volunteer sudah yang baca doa? Ini berapa ini yang masuk? Yang dari KB Plus Sunan Giri, Bunda Anita. Sudah masuk Bunda Anita? Coba Bunda Anita. Bunda Anita dicoba suaranya.
Bunda Anita dicoba suaranya. Mana Bunda Anita ini? Nah, sudah bisa masuk ya kan? Dicoba suaranya, Bunda Anita. Ya, dicoba dulu enggak apa-apa. Ini yang mana yang lainnya ini kok masih belum ada yang masuk padahal sudah jam segini ini. Bu Anita dicoba suaranya. Semoga bisa. Enggak apa-apa. Jadi hari ini acaranya begini, Bunda Nini sama Bunda Hani. Mana Bunda Nini, Bunda kemudian Bunda Anita ya. Jadi hari ini Bapak ada kegiatan yang tidak bisa ikuti kegiatan kita. Jadi nanti habis doa langsung saya saja. Langsung saya. Kemudian acara yang kedua nanti terkait dengan hasil dari diklatnya Bu Anita. Nanti disampaikan terkait dengan apa itu akreditasi. Yaitu tentang pengisian Cispena, ya kan? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Anita, ya kan? Seperti itu acaranya. Oke, Bunda Nini ya. Jadi Bapak. jadi untuk susunan acaranya itu materinya jenengan dulu, terus nanti pemaparan mengenai akreditif yang disampaikan Bu Anita gitu ya, Pak? Kalau saya pembimbingan dan pembinaan triwulan 2. Oh, materinya. Nggih. Nanti Bu Anita yang kedua diserahkan ke moderator itu terkait dengan hasil diklat akreditasi, yaitu tentang pengisian Cispena. Nanti dijelaskan oleh Bu Anita yang baru dapatkan informasi dari diklat akreditasi kemarin. Iya, Pak. Ngaten nggih? Nggih. Yang baca doa siapa? Ayo. Volunteer sudah, ayo. Dari Mambaul Huda. Yang Mambaul kemarin Huda dari Mamba, iya. Mambaul Huda itu Pak yang kemarin itu. Oke, yang Mambaul Huda kalau Bu Ani sudah apa itu ada kegiatan. Nah, belum masuk. Ayo siapa? Volunteer saja apa itu? Sukarelawan. Lain buat Bunda Badria mana? Ndak masuk ini. Bunda Badria ini. Pak Tony pakai es breaking enggak, Pak? Nggih, es breakingnya Bunda Lili. Oh, Bunda Lili. Halo Bunda Lili. Nggih. Bunda Lili ada sudah, Pelangi Bangsa. Halo, Assalamualaikum Pak Tony. Halo. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Tony, nanti kira-kira setelah Zoom ini peserta mendapatkan sertifikat enggak? Enggak ada sertifikat. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ya, itu aja. Makasih Pak Tony. Assalamualaikum. Nggih, selamat datang Mbak Naning. Ini beliau ini penilik dari Jawa Timur ini beliau ini. Mengikuti ya. Nah, nggih, selamat datang.
Nah, kehormatan buat kita semua karena ada Bunda Penilik yang turut serta ke sini. Dari Magetan nggih, Bunda Naning ya. Ya, saya dari Magetan Pak Tony. Nggih. Matur suwun. Ingin melihat kegiatannya Pak Tony ini. Siap. Pintar. Begini, doanya Bunda Sofia saja. Nggih. Punten jangan Pak. Saya nanti soalnya punya juga yang lain. Nggih, nggih, betul. Yang lain saja mungkin. Nggih, ada siap. Nggih. Nggih. Bunda Diana. Halo, Bunda Diana. Bisa dibuka audionya. Ya, dibuka dulu. Coba dibuka dulu. Nggih, mboten napa. Kaget. Bunda Diana PAUD Mambaul Huda. PAUD Mambaul Huda ngene nggih. Saya mohon yang baca doa dari PAUD Mambaul Huda siapa? Nur. Napa Bu Diana? Monggo. Bu Nur mawon, Pak. Nggih, bener nggih. Siap, nggih, bener. Nah, dicoba itunya dulu, apa itu suaranya dulu. Bener, nggih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maafun. Ejo, nggih. Jadi panjangan doanya nggih. Saya cari-cari mulai tadi. Ora pokoknya sudah bisa pun biarkan saja lanjutkan, enggak usah dimatikan. Gimana sudah bisa dimulai? Sudah tolong menolong. Teman-teman sudah bisa dimulai. Namanya kemana? Difoto dulu, sebelum dimulai difoto dulu. Semua videonya di-on-kan. Semua videonya di-on-kan dulu. Oke, tolong semua videonya di-on-kan dulu. Oke. Ya, dikasih tahu siapa yang belum Ya, foto. dari Bu Naning Siswanti belum di-on-kan videonya. Dari Pak Tony juga tolong di-on-kan dulu. Pak Pertiwi, Bu Indri silahkan dibuka videonya. Pak 19. Andani juga masih belum aktif videonya. Monggo yang belum dibuka. Jarak iki, Dek. Tidak tak serat ini. Jarak. Pot 19. Dr. Tiwi. Bu Istiqomah. Semua videonya ayo dibuka dulu. Bunda Indri, Bunda Trimayang, mana ini? Langit Bangsa, yo, Istiqomah. Nah, difoto dulu. Oke. Ya, 1. Siap-siap ya. Bu Istiqomah, belum dibuka ini masih kan? Pot Pertiwi. Bu Indri, dari dibuka nggih?
Indri dibuka dulu. Bu Hani belum tampil gambarnya. Hani, Pak Pertiwi, sama Bu Indri. Pertiwi ini mana Pak Pertiwi ini? Oke, Bu Hani sudah tampil. Terus Bu Istiqomah. Ayo Istiqomah, ayo kita tampil semua, jangan malu-malu. Pak Pertiwi juga masih belum ya. Pak Pertiwi ini kemana ini Pak Pertiwi ini? Kok hilang terus ini? Monggo yang lain siap-siap. Oke, Tuan yang lain siap-siap. Oke. 1, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Bu Indri masih belum gambarnya, Bu. Oke, sudah. Oke, insya Allah sampun. Nah, oke, terima kasih. Oke, Bon, kakek dimulai, bisa dimulai, monggo. Di kamar sini. Nah, Tani, monggo. Ini, monggo. Bisa dimulai, Pak? Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, teruntuk beragama yang selain Islam. Yang kami hormati Bapak Koordinator UPASTE Kecamatan Ngunut, Bapak dan Ibu Pendidik PAUD Kecamatan Ngunut, Bapak Ibu Kepala PAUD dan Pendidik PAUD Kecamatan Ngunut. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti Zoom meeting pembimbingan dan pembinaan PTK PAUD Kecamatan Ngunut triwulan kedua tahun 2021. Salam dan salawat dan salam semoga kita semua selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dan memberikan pencerahan dari zaman kegelapan juga menuju zaman yang terang, yaitu agama Islam. Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu kami akan bacakan susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan doa yang nanti akan dibacakan oleh Ibu Nur dari PAUD Pelita, sambutan dari Bapak UPASTE Kecamatan Ngunut, pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Sony Hartono MPD, dan yang kedua oleh Ibu Anita Imratul Mufidah SPD, dan acara keempat, acara kelima yaitu penutup. Sebelum kita mulai acara pagi ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar.
untuk doa bersama yang dipimpin oleh Bunda Nur dari PAUD Pelita. Mohon waktu dan tempat kami persilakan. Bro, Nur, dari Mbak Uluda. Bu Nur, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ma huwa yukafi masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa jakaril azim rizqanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wa afat. Wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hajat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pada kesempatan kali ini kami guru-guru PAUD sewilayah Kecamatan Unut akan memulai ini. Ya Allah, berilah kemudahan, berilah rahmat taufik serta hidayah dan ridha-Mu ya Allah kepada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mudah-mudahan apa yang kami terima dan disampaikan oleh Bapak Tony dan kepada Ibu narasumber betul-betul kami menerima dan bermanfaat kepada kami semua guru-guru PAUD se-Kecamatan Unut yang akhirnya akan kami terapkan di lembaga kami masing-masing. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nini di on dulu. Di on dulu, nggih. Nah, nggih, monggo. Terima kasih kepada Bu Nur atas doa yang telah dipanjatkan untuk kita semua. Semoga acara hari ini kita berjalan dengan lancar. Menginjak yang kedua itu sambutan oleh Bapak Upaste. Karena berhubung beliau berhalangan, kita lanjutkan dengan ice breaking yang disampaikan oleh Bunda Lili dari PAUD Pelangi Bangsa. Waktu dan tempat Bunda Lili kami persilakan. Enggak, Bunda Lili. Enggak, silakan. Tinggi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman pendidik PAUD Kecamatan. Agak keras lagi, Bunda Lili. Kurang kuat suaranya. Selamat pagi Pak Tony. Pagi Bu. Selamat pagi Bu Nini semua dan semua teman-teman pendidik Kecamatan Unut. Kok langsung ice breaking? Iya. Ini tadi mau menciptakan belum selesai. Oke, sekarang kita tepuk dulu aja. Nanti lagi ice breaking-nya.
Sekarang kita tepuk-tepuk. Yuk. Semuanya mari kita rileks sebentar sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini. Kita tepuk-tepuk dulu. Oke. Mulai. Tepuk pendidik PAUD. Pendidik PAUD. Cantik-cantik. Hebat-hebat. Ikhlas. Insya Allah masuk surga. Yes, yes, yes. Yes. Sudah, Bu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu, nggak diulangi lagi. Oh, iya, sebentar sama teman-teman Diulangi lagi semuanya. sekali lagi biar semangat. Sama teman-teman semuanya. Oke, semuanya semangat. Semangat. Bu Lili lagi, Bu Lili. Oke. Tepuk pendidik PAUD. Yuk, tepuk pendidik PAUD. Pendidik PAUD. Hebat, cantik-cantik. Cantik-cantik. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Ikhlas, insya Allah masuk surga. Yes, yes, yes. Yes, Yes, amin. yes, yes. Oke. Oke. Terima kasih Bu Lili. Tepuk tangan untuk Bunda Lili. Oke. Terima kasih Bunda Lili untuk ice breaking-nya. Semoga bunda-bunda semuanya masih tetap semangat. Oke. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Tony Hartono. Acara kami serahkan kepada Bunda Ani sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bunda Ani. Terima kasih Bunda Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua bagi yang non Muslim. Yang kami hormati kepada narasumber Bapak Tony Hartono MPD selaku penilik Kecamatan Ngunut, kepada narasumber Bunda Anita Imro'atul Mufidah SPD dari KB Plus Sunan Giri, kepada Bunda Nini Suharia Tatik dari TPA Aisyah Ngunut sebagai host pada pagi hari ini. Dan selamat datang kepada bunda-bunda PAUD Kecamatan Ngunut peserta dalam acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak waktu yang sudah diberikan kepada saya selaku moderator dalam acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama tak lupa selawat kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Langsung saja nggih Bunda, kita mulai acara Zoom meeting pada hari ini Kamis 17 Juni 2021 dalam tema dalam rangka pembimbingan dan pembinaan PTK PAUD Kecamatan Ngunut triwulan kedua tahun 2021. Tahun 2021. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau Bapak Tony Hartono MPD, waktu kami haturkan. Monggo Bapak Tony. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ridin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya banggakan semua pendidik dan tenaga kependidikan
Kecamatan Ngunut, dan semua yang hadir di room ini yang saya muliakan. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan pembimbingan dan pembinaan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang penuh dengan mendung-mendung adem-adem ini, suasananya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan sejahtera yang tak kurang suatu apapun juga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya seorang pembaru, seorang pemimpin revolusi dunia dari jalan kejahiliaan, dari jalan kebodohan yang zaman pada saat itu penuh kemungkaran menuju zaman yang terang benderang dengan membawa risalah ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Kecamatan Ngunut berbahagia. Jadi pada hari ini kita bertemu kembali setelah kita melaksanakan pemantauan pada triwulan kedua, kemudian penilaian, dan hari ini kita lakukan pembimbingan. Nah, jadi itulah satu rangkaian yang akan kita lakukan setiap triwulan. Nah, triwulan pertama mulai Januari, Februari, Maret. Nah, yang kita lakukan adalah terkait dengan STPPA dan standar isi. Kemudian ketika menginjak triwulan yang kedua, kita melakukan kegiatan pemantauan, penilaian, dan pembimbingan yang terkait dengan 2 standar lagi, yaitu standar proses dan standar PTK. Nah, inilah nanti yang akan kita ulas kembali. Bagaimana kita ketika melakukan pemantauan, ketika melakukan penilaian, dan saat ini melakukan pembimbingan dan pembinaan. Setelah kita lalui terkait dengan pemantauan dengan 6 butir untuk standar proses dan 2 butir untuk standar PTK, ternyata hasilnya sangat mengagumkan. Saya share tadi itu di mana itu, di WA. Di WA sudah saya share, ternyata hasilnya untuk Kecamatan Ngunut. Kecamatan Ngunut itu adalah 87% untuk standar prosesnya. Untuk standar PTK-nya 93%. Artinya apa? Dokumen-dokumen yang ada pada lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Ngunut itu hasilnya seperti itu. Jadi tinggal sedikit saja untuk melampaui 100%. Di antara rata penilaian untuk Kabupaten Tulungagung, rasanya Ngunut masih yang tertinggi. Nah, ini berdasarkan data. Saya bukan ngarang ini, ya kan? Ini berdasarkan data. Data yang saya informasikan ke panjenengan, panjenengan yang memberikan umpan balik kepada saya. Jadi saya ngomong bukan asal ngomong, tapi berdasarkan data. Jadi seperti itu. Kemudian dari data seperti ini, nanti kami berharap semua PAUD yang ada di Kecamatan Ngunut ikut akreditasi untuk tahun ini. Nah, kita kan sudah mulai belajar teknologi, ya kan? Kita kan sudah mulai belajar teknologi dan semua bisa, walaupun ada terkendala jaringan, ada yang tidak masuk, itu manusiawi, tidak ada masalah. Yang terpenting kegiatan tetap berjalan. Kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, ya apa adanya nanti. Jangan ngomong saya seperti yang dulu, Pak. Saya masih seperti yang dulu. Itu lagu lama, enggak bisa. Hari ini kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Seperti itu, ya. Jadi kami berharap apa yang sudah panjenengan lakukan di satuan pendidikan panjenengan masing-masing itu tetap dipertahankan. Kemudian nanti akan ditingkatkan. Nah, penilaian sesungguhnya itu bukan pada saat ini, bukan. Namun penilaian sesungguhnya itu pada saat nanti akreditasi. Ya kan? Kalau saya melihat data,
data yang ada. Jadi kita ngomong berdasarkan data, tidak ngomong membual, ya kan? PAUD di Kecamatan Ngunut ini sudah ada terakreditasi, ada 38. Ya, ada 38 PAUD yang ada di Kecamatan Ngunut. 1 TPA, 17 SPS, dan 20 kelompok bermain. Itu data yang masuk yang ada di tempat kami. Kemudian data yang teman-teman sudah akreditasi itu ada 11 lembaga. Kemudian ada 27 lembaga yang belum akreditasi. Jadi kita menggenjot untuk yang 27 ini agar bisa akreditasi tahun ini. Berapapun hasilnya tidak ada masalah. A, B, C tidak ada masalah. Yang terpenting panjenengan mencoba untuk ikut akreditasi. Jangan takut. Tidak ada takut untuk melakukan ikut akreditasi. Nah, nanti sama Bunda Anita yang baru saja mendapatkan informasi terkait akreditasi dari BAN dan dari BAN PAUD PNF, itu nanti akan memberikan informasi kepada panjenengan. Bagaimana caranya ikut akreditasi? Melalui Sispena itu pengisiannya seperti apa? Nanti akan dijelaskan setelah ini. Nah, jadi kita saling membelajarkan. Artinya apa? Kita menggunakan tutor sebaya yang bisa, yang tahu memberikan informasi kepada yang lainnya. Jadi kita sama-sama jalan semuanya. Seperti itu, ya. Oke. Jadi saya bisa melakukan share screen. Saya coba akan melakukan share screen. Ya. Nah, tolong Bunda beri akses untuk melakukan share screen. Oke. Sampun, Pak. Oke. Sampun. Sampun. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini saya share screen tentang terkait data. Ya. Sakit dilihat. Nah, ini aplikasi penilaian capaian. Nah, ada aplikasinya. Jadi panjenengan menyerahkan ke saya data panjenengan satuan pendidikan masing-masing, panjenengan masukkan ke saya mulai dari Qurrata Ayun. Ini mulai KB Qurrata Ayun sampai 38. Ini apa ini? Ar-Rahma, Kartini, Kemala Bayangkara sampai 38. Ini. Nah, ini standar TPPA. Ini standarnya. Mulai standar TPPA, standar isi, standar proses, standar GTK, standar pengelolaan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar penilaian. Ini yang nanti akan kita coba gali. Jadi 8 standar nasional pendidikan ini akan kita coba gali untuk kita perbaiki bersama-sama. Ini hasilnya. Nah, di antara ini dari 1 sampai 38 ini untuk Kecamatan Ngunut. Ini untuk triwulan pertama. Triwulan pertama itu standar TPPA dengan standar isi. Ketika Januari, Februari, Maret. Hasilnya Kecamatan Ngunut 88% untuk standar TPPA-nya. Untuk standar isinya 85%. Ini enggak ngarang. Ya kan? Ini enggak ngarang. Dari data yang masuk ke saya, dari data panjenengan itu. Nah, kemudian untuk standar proses dan standar GTK, ini standar prosesnya 87%. Kemudian standar GTK-nya, standar PTK, standar pendidik dan tenaga kependidikan, itu 93%. Nah, jadi hampir 100%. Jadi ini nyata. Ini nyata di lapangan. Nah, nanti ketika akreditasi, ini tidak 87% sampai 93%, tapi harus 100%. Jadi ada waktu untuk kita memperbaiki lagi. Saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang sudah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas selama ini. Matur suwun. Oke. Tuh, jadi tetap kita semangat untuk meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, ini tolak ukur. Jadi kalau kita punya seperti ini tolak ukurnya. Ini tolak ukur layanan kepada masyarakat. Semakin baik dokumen-dokumen yang kita punya, semakin baik pula
layanan kepada masyarakat. Itu. Terima kasih untuk kerja panjenengan. Kemudian selanjutnya terkait dengan pembimbingan dan pembinaan. Nah, kalau tadi terkait pembimbingan dan pembinaan SNP, Standar Nasional Pendidikan, yang terkait dengan akreditasi. Nah, sekarang tentang pembimbingan dan pembinaan selanjutnya. Ya. Oke. Ya. Jadi tujuan pembimbingan dan pembinaan ini adalah memperoleh deskripsi capaian hasil penilaian yang perlu ditindaklanjuti dengan pembimbingan dan pembinaan terkait dengan Standar Nasional Pendidikan. Jadi tadi itu sudah sangat baik sekali kalau menurut saya. Jadi pencapaian panjenengan baik sekali. Jadi itu harus kita upload, kita kasih aplaus untuk panjenengan semua. Yang kedua adalah terkait dengan pembimbingan dan pembinaan penelitian dan pengembangan. Nah, di sini saya akan memilih terkait membuat tulisan saja yang masih mudah, yang sederhana, jangan yang sulit. Nah, nanti panjenengan kalau dikasih informasi terkait dengan PTK, penelitian tindakan kelas, nanti munyer, ya kan? Nanti yang mudah saja dulu, yang gampang saja dulu, karena dari yang pelan-pelan, dari yang mudah, nanti kalau kita sudah terbiasa menulis, insya Allah yang sulit itu akan bisa menjadi mudah. Yakni membuat buku antologi. Kalau buku antologi itu apa? Buku antologi itu buku karya bersama. Kalau kemarin pada saat awal-awal COVID, pada awal-awal COVID-19 muncul, panjenengan sudah mulai menulis terkait dengan model pembelajaran saat COVID-19. Dan alhamdulillah panjenengan sukses, berhasil. Ketika pada saat masa pandemi, panjenengan mengikuti aturan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Yaitu berupa apa? Berupa daring dan luring. Tidak ada tatap muka. Salut untuk panjenengan semua. Ya. Jadi bagaimana melaksanakan pembelajaran melalui daring dan bagaimana panjenengan melakukan pembelajaran melalui luring, ya kan? Tidak ada tatap muka. Ya. Kemudian pada saat melakukan proses pembelajaran, panjenengan kemarin sudah menulis, ya kan? Kemudian dari tulisan-tulisan 1, 2 sampai 38 PAUD itu kita jadikan satu. Nah, kita jadikan satu. Itulah yang namanya buku antologi. Nah, itu nanti akan kita coba menulis kembali bagaimana proses buku antologi ini bisa lagi ada. Kalau yang dulu sudah saya bendel, sudah saya jilid, tinggal membukukan saja. Nah, nanti yang kedua kita lakukan kembali. Tuh. Ini saya kasih contoh terkait dengan nanti saja. Yang ketiga, pembimbingan dan pembinaan terkait dengan teknologi informasi. Ya. Terkait dengan teknologi informasi ini, saya merencanakan mendesain Zoom meeting agar dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan webinar. Jadi panjenengan semua hari ini sudah melakukan apa yang saya rencanakan ini. Jadi semuanya sudah mulai melakukan kegiatan terkait dengan teknologi informasi. Jadi nanti pelan-pelan saat bergantian. Kemarin saya suruh membuat link. Itu gunanya apa? Ya tujuannya seperti ini. Agar apa? Teman-teman semua bisa melakukan transfer teknologi. Nah, kalau tidak saat ini kapan lagi? Ya kan? Kalau nanti pada saat kita sudah tatap muka, ya wis kayak begini-begini kita tinggalkan. Namun begitu saat ini kita zamannya daring, ya kita lakukan daring, tidak usah tatap muka, ya kan? Jadi teman-teman sudah bagus.
mulai dari triwulan pertama, triwulan kedua ini sudah berganti-ganti apa itu membuat link, ya kan? Membuat link. Tujuannya apa? Ya agar kita bisa melakukan teknologi, alih teknologi. Kalau enggak seperti ini nanti kita masih tetap seperti yang dulu, tetap tidak ada perubahan, ya kan? Jadi perubahan pelan-pelan, sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Ada kesalahan, ada kekurangan, ada kealpaan, sesuatu yang lumrah, manusiawi. Kalau tadi begitu sudah masuk, suaranya enggak ada, nah itu wajar saja, enggak ada masalah. Ada yang dikasih tugas kemudian enggak bisa masuk-masuk, Pak, enggak apa-apa, karena jaringan. Yang penting kita sudah berusaha berubah, sudah melakukan perubahan-perubahan. Perubahan yang kecil saja kita lakukan, itu akan bermakna bagi kita semua. Jadi itu terkait dengan Zoom. Jadi kita semua nanti diharapkan setelah pembimbingan dan pembelajaran ini bisa membuat Zoom. Nanti digunakan untuk apa Zoom ini? Nanti kegiatan dengan apa itu teman-teman kita antar PTK PAUD, atau nanti dengan orang tua atau wali murid bisa dicoba, tidak apa-apa. Tidak harus semua, tidak harus semua. Yang bisa monggo, yang tidak bisa jangan dipaksa, ya kan? Seperti itu. Tidak apa-apa, rapat pakai Zoom, tidak usah rapat pakai apa itu bersama-sama seperti tatap muka. Ya, zamannya seperti ini, ya kan? Keselamatan jiwa, ya kan? Seperti itu tetap nomor 1. Ya, keselamatan jiwa nomor 1, kesehatan nomor 2, baru pendidikan nomor 3. Ya kan? Pada saat pandemi target kurikulum diabaikan sesuai dengan syarat edaran menteri. Abaikan saja, tidak ada masalah. Nanti belajarnya nanti setelah pandemi selesai. Ya kan? Saat ini yang terpenting panjenengan nyaman, panjenengan tenang, anak-anak nyaman, itu saja, tidak usah dipaksa. Ya, seperti itu. Bunda-bunda sekalian yang berbahagia, itulah sedikit dari paparan dari saya. Ini saya kasih contoh bagaimana caranya membuat buku, ya kan? Atau membuat karya tulis ilmiah atau membuat karya nyata. Ini saya kasih contoh sedikit saja. Bunda-bunda, ternyata enggak bisa. Share screen saya enggak masuk ya? Halo? Halo, nggih, Pak. Boten, Pak. Gini. Boten. Nih, coba saya share screen lagi. Ini bisa masuk? Ini bisa masuk? Masih proses, Pak. Bisa masuk? Nggih, sampun. Tapi didengarkan tadi. Nah ini tulisan saya terkait dengan kalau menulis buku itu enak, ya kan? Tidak susah, tidak banyak aturannya. Panjenengan juga nanti menulis seperti itu. Nih contoh tulisan-tulisan saya. Resolusi penilik di tahun 2020. Kalau sudah resolusi itu terkait masa lalu dan masa depan, kan seperti itu. Itu namanya resolusi. Ini tulisan saya resolusi tahun 2020. Oleh Tony Hartono, penilik UPT Dispendikporat Kecamatan Ngunut. Nah, ini nanti panjenengan bisa menulis seperti ini model-modelnya. Nanti masing-masing orang gayanya beda-beda, ya kan? Punya potensi masing-masing, punya latar belakang masing-masing, punya keinginan ke depan juga masing-masing. Jadi berbeda-beda. Coba. Jadi tulisannya seperti ini, model pentigraf. Penulisan 3 paragraf. Nah, seperti itu. Coba seperti ini. Dalam hati sudah menjadi tekad yang bulat bahwa dalam tahun 2020 ini akan melakukan kegiatan kependidikan dengan terencana, terprogram, yang education for sustainable development. Ya seperti ini. Pengembangan yang berkelanjutan. Nah, ini education for sustainable development itu ya kan. Nah, sekali-sekali diselip-selipkan begini walaupun kita tidak bisa saya kira tidak apa-apa, ya kan. Jadi agak kayak sedikit gitu loh. Nah, Bunda Sofia itu ini akan menarik nanti. Pertanyaannya sekarang adalah apakah bisa terrealisasi? Loh, kita nulis saja itu masih apakah bisa, ya kan? Nah, seperti ditulis saja, mengalir saja, ya kan? Mengalir saja. Jawabnya bisa. Oh, ternyata bisa, ya kan? Nah,
dengan kerja, dan kerja. Meminjam kata-katanya Pak D, yaitu Presiden Jokowi. Sekali-sekali kita itu meminjam kata-kata orang. Tidak apa-apa. Bilang Pak D kerja, dan kerja, yuk kerja, ya kan, seperti itu. Akhirnya terbersit dalam benakku untuk membuat program yang sederhana, yang bisa dilaksanakan, yakni dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan maha penyayang yang tak terbilang sayangnya kepada kita semua hambanya. Kan seperti itu, ya kan? Jadi kayak itu saja. Padahal ya biasa-biasa saja, ya kan? Nah, kemudian pada hari ini aku mantapkan untuk bisa menulis hasil-hasil kegiatan penilik yang lalu di tahun 2019 dan menulis semua kegiatan-kegiatan pada tahun 2020 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penilik, sehingga terus ada kesinambungan program. Nah, jadi kita mulai dari menulis tahun 2019 itu apa yang kita lakukan, ya kan? Oke, mulai bahwa kegiatan tahun 2019 aku mulai diangkat jadi penilik, ya seperti ini, ya seperti ini. Nah, berbekal pengalaman itulah aku langsung tancap gas untuk meraih ketertinggalan dari teman-teman penilik yang ada di Pulau Jawa. Ini kan awalnya dari Kalimantan Timur sana, ya kan? Nah, awalnya dari Kalimantan Timur. Nah, sekarang balik ke Jawa, seperti itu. Bla 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 dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa panjenengan baca di tulisan saya nanti. Seperti itu. Ya kan? Jadi ini langsung saya berikan contoh konkretnya bagaimana menulis sebuah buku antologi atau buku karya bersama. Jadi buku karya bersama itu santai saja, tidak ada seperti kita menulis penelitian, ya kan? Tidak seperti karya ilmiah, tidak seperti karya nyata, tidak, ya kan? Jadi seperti itu menceritakan kegiatan yang ada di PAUD Panjenengan. Ini saya menceritakan kegiatan yang ada di PAUD Kecamatan Ngunut. Nah, itu. Nih, saya coba ya. Berbekal pengalaman itu aku satu persatu kegiatan bimbinganku mulai unjuk gigi dan mulai berprestasi, ya. Nah, ini fakta. Dimulai dari membimbing dan membina akreditasi bagi lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Ngunut yang semuanya berjumlah 30 PAUD. Setelah diakreditasi BAN pada tahun 2019 mendapatkan nilai A dan B. Hasil itu merupakan prestasi bagi lembaga yang baru mengajukan akreditasi. Ini ada 7 lembaga yang kemarin termasuk Pelangi Bangsa, Lentera, ya Mambaul Huda dan lain sebagainya. Itu yang ada 8 itu minus KB Permata ini. KB Permata yang tidak mengikuti. Ya. Seperti itu. Jadi diceritakan kegiatan-kegiatan di lembaga kebinaan saya. Ya, kemudian ini yang pertama, yang kedua terkait dengan pemetaan mutu PAUD dan TK di Kecamatan Ngunut. Ya, dulu yang lalu, ya kan, kita kan pernah melakukan pengisian terkait dengan pemetaan mutu oleh Badan PAUD dan Bikmas. Yang ketiga, hasil pembinaan adalah ketika lomba fun game di PAUD di Jawa Timur bagi pendidik dan tenaga kependidikan. PTK PAUD Jawa Timur yang diwakili oleh PAUD di Kecamatan Ngunut. Ya kan, Kabupaten Tulungagung berhasil meraih juara 1 lomba gobak sodor, juara 1 lomba estafet sarung, dan dari 4 cabur fun game yang dilombakan. Loh, sudah seperti itu. Jadi ini kegiatan-kegiatan kita selama tahun 2019 kalau kita menulis itu terekam, tidak akan hilang. Apa saja kegiatan Anda tahun 2019 itu? Oh ini pernah juara lomba gobak sodor, pernah juara lomba estafet sarung, loh. Senang kan? Tidak ada masalah. Nah seperti itu. Kemudian yang keempat lomba senam yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Kabupaten Tulungagung yang bertajuk Senam Meraih Bintang bagi pendidik PAUD se-Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah PAUD Kecamatan Ngunut juara 1. Nah, juara 1. Disusul Tulungagung dan seperti itu. Jadi terekam semuanya.
Kemudian yang kelima, lomba apresiasi PTK PAUD Dikmas. Diwakili oleh PAUD Aisyah Kecamatan Ngut menjadi juara 1. Nah, se-Kabupaten Tulungagung. Karya nyatanya yang ditulis oleh Bunda Aprilia Ningrum yang berjudul Strategi Koper Baja, Kotak Peran Bahasa Jawa dalam meningkatkan karakter sopan santun kepada anak didik pada PAUD Aisyah. Ini kan apa itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, cuma berapa? Nah, habis sudah selesai, ya kan? Ini selesai. Udah seperti ini saja. Jadi cara menulis apa itu terkait dengan buku antologi. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian ada tentang penulisnya. Tentang penulisnya siapa, namanya siapa, ya. Kemudian apa saja kegiatannya, prestasi yang pernah dilakukan, terus karya yang sudah ditulis apa saja, ya kan? Ditulis, enggak apa-apa, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi itu contoh dari apa itu buku antologi atau buku karya bersama. Jadi kayak pentigraf saja, penulisin 3 paragraf dari paragraf pertama, paragraf kedua. Paragraf pertama itu pembukaan, awalnya apa sih inginnya ini, menulis apa sih, ya kan? Nah, menulis resolusi terkait resolusi kayak saya tadi itu, terkait 2019 dan nanti 2020 seperti apa. Isinya yaitu hasil-hasil yang sudah dilakukan. Kemudian penutup, sudah 3 paragraf cukup. Saya rasa mudah, ya kan? Dibanding dengan kalau kita menulis kayak model PTK, penelitian tindakan kelas seperti itu. Waduh, sulit, perlu konsentrasi dan perlu pemahaman, perlu kerja keras. Nah, seperti itu. Jadi itu sebagai sekilas yang saya informasikan, ya kan? Itu terkait dengan penulis buku, ya kan? Penulis buku. Oke. Kemudian nih kayak saya literasi penilik 2020. Ayo menulis untuk pengembangan profesi kita. Nah, sama. Menulis, wow keren. Inilah ungkapan yang patut kita kedepankan selain membaca dalam khasana literasi. Jadi begitu saja. Nggak usah terlalu tegang, ya. Nah, enak ya, pelan-pelan, ya. Melalui kegiatan menulis, proses perekaman informasi ke dalam otak seorang pembelajar akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih kuat, dan melekat pada diri seseorang. Nah, ini ada hal ini sesuai dengan berbagai penelitian para ahli di bidang psikologi pendidikan. Bahkan kapasitas pencapaian dari menulis 3 kali dari membaca. Nah, ini harus membaca dari orang lain, ya kan? Menyatu dari tempat orang lain kita masukkan. Tidak apa-apa. Untuk apa itu? Membuat pembaca ini semakin yakin dengan tulisan yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Banyak metode-metodenya, termasuk metode free writing. Metode free writing merupakan salah satu cara yang sangat mudah untuk dipraktekkan dalam kegiatan tulis-menulis. Karena dalam metode ini penulis dapat menuangkan ide-idenya secara bebas. Bebas dalam artian apapun gagasan dan bagaimanapun bentuk kalimatnya tidak perlu dipikirkan secara serius. Yang penting menulis dan ide pemikiran bisa terikat dalam bentuk tulisan. Sedangkan untuk melakukan pembenahan dan pengorganisasiannya bisa dilakukan di lain kesempatan, yaitu pada tahap editing atau pada saat revisi. Ya, pokoknya menulis saja, ya kan? Jangan takut menulis, ya kan? Silakan Anda menulis mulai sekarang, ya kan? Apa yang terjadi di PAUD panjenengan ditulis pelan-pelan, ya kan? Jadi nanti tidak akan hilang. Oh, pada hari ini, pada jam ini, oh ada kejadian ini di PAUD saya, seperti itu. Nah, jadi itu yang saya harapkan kepada panjenengan semua, sehingga membuat kita selalu haus akan ilmu pengetahuan. Nah, haus akan teknologi, seperti itu. Jadi kita tidak menyerah dengan keadaan. Begitu ada keadaan begini menyerah, waduh, menggunakan waduh gak iso, waduh gaptek. Jangan begitu. Kita bisa, kita coba. Seberapa bisanya itu urusan nanti. Yang penting kita mau mencoba. Ketika ada pembelajaran melalui daring, melalui luring, ya kita lakukan sebisa kita. Jangan kita berharap 100%. Kita 50% saja bisa melakukan, sudah bagus.
Yang penting kita melakukan perubahan, ya. Perubahan itulah yang penting. Karena yang apa itu abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Kalau tidak mau berubah akan tergilas, ya kan? Akan terkena seleksi alam, ya kan? Seleksi yang ada di dalamnya. Nah, individu-individu yang tidak mau beradaptasi, ya kan? Dia lambat laun akan punah. Ya kan, lambat laun akan mati dan akhirnya nanti juga akan punah. Kita jangan ikut seperti itu. Kita ikuti, ya kan, kita ikuti. Ya, pelan-pelan. Seberapa bisanya tidak ada masalah. Yang penting kita sudah mengikuti. Karena apa? Bisa tidak bisa itu relatif, ya kan? Relatif sesuai dengan keunikan kita. Ya kan? Kalau diri kita punya keunikan yang baik, nah, kita akan bisa cepat. Tapi kalau keunikan yang kurang baik, ya kita ada di bawahnya dengan keunikan yang baik. Tidak apa-apa, ya kan? Tidak usah dipaksa. Oke, ya. Jadi itulah saran saya. Kalau menulis, langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika melakukan metode free writing, menyegerakan menulis, ya kan? Karena bila dilakukan penundaan untuk menulis akan menyebabkan idenya hilang, yang akhirnya merusak mood untuk menulis. Nah, jadi kalau ada ide langsung sudah dituangkan. Ya, saya mau ide ini, ya, sudah ditulis saja. Ya kan? Kemudian yang kedua, hilangkan semua rasa takut, terutama takut salah, takut tidak baik tulisannya, dan takut dikritik orang lain. Itu sudah hilangkan sudah itu. Pokoknya semua beban pikiran dihilangkan, sehingga pikiran kita menjadi free, menjadi bebas, dan terbebas dari semua beban yang seringkali menjerat otak kita. Dalam hal ini permasalahan semacam ini seringkali menghantui para penulis-penulis pemula. Ya, nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, masalah ide. Kita tidak perlu bingung menemukan, karena hal yang kita pikirkan atau satu hal yang membuat pikiran kita berkecamuk merupakan sebuah ide yang sangat baik untuk ditulis. Ya. Bisa juga apa yang kita lakukan merupakan pengalaman yang sangat baik untuk ditulis. Ya, sudah, ya kan? Yang berkecamuk di pikiran kita tuangkan, ditulis. Kalau enggak nanti hilang. Ya, kalau ditulis, nanti ini saya mau nulis ini, seperti ini. Saya mau merencanakan ini. Saya akan membuat seperti ini. Paut saya akan saya buat seperti ini. Jadi sudah ada di otak kita, kemudian kita tulis seperti itu. Jadi jangan seperti yang dulu. Saya datang, ya kan, ke paut ada beberapa kali, 3 kali. Kok tetap saja tidak ada perubahan. Ada saya datang ketika ke paut itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, selalu ada yang berubah. Nah, selalu ada yang berubah. Ketika saya datang diginikan, Pak, saya mau mencoba ini, saya bagi, silakan. Nah, kemudian Pak, kurikulumnya saya membuat seperti ini, boleh, ya kan. Jadi selalu berubah. Tidak hanya tampilan fisiknya, tapi metode-metodenya, ya kan, itu berubah. Nah, berubah. Ini yang seperti ini yang kita inginkan, ya kan. Ada yang dulu ketika saya datang di sampingnya itu, waduh, terus enggak karu-karuan. Tapi setelah datang yang kedua saya, di samping itu sudah disulap, ada tamannya, ada tempat mainnya, bagus begitu loh. Padahal tidak memerlukan biaya yang begitu banyak, tapi suasananya sudah menjadi asri. Sudah apa itu, sudah bagus, ya kan, rindang, sudah enak ditonton. Kita lewat itu enak, waduh. Jadi anak-anak itu bermain di situ juga nyaman, seperti itu. Ya, jadi yang seperti itu yang kita harapkan. Ada perubahan-perubahan di baik secara fisik, sarana prasarana maupun terkait dengan metode-metode pembelajaran, ya kan? Kalau dulu pembelajarannya lewat tatap muka, sekarang daring semua. Pak, saya membuat video ini, Pak. Pak, saya membuat konten seperti ini, Pak. Bagaimana? Bagus, dilanjutkan saja. Saya lihat pintar-pintar semua. Jadi YouTuber baru. Saya lihat muncul YouTuber baru ini di PAUD, saya lihat. Ya, itu seperti itu. Jadi terima kasih yang sudah panjenengan sudah mulai seperti itu, terus ditingkatkan, ya. Ditingkatkan melakukan belajar. Belajar itu bukan hanya siswa yang belajar, tapi kita juga belajar. Nah, kita juga mau belajar. Kita mau berkembang agar kita tidak tergiras oleh zaman. Nanti ketika tatap muka terbatas, ya kita melakukan tatap muka terbatas. Bagaimana aturannya pembelajaran tatap muka terbatas itu, ya kan? Sesuai dengan SKB 4 Menteri yang kemarin diinformasikan, ya kan? Jadi
tata aturannya juga sudah jelas. Nggak usah nyolong-nyolong, percuma nyolong-nyolong, ya kan? Kalau sudah 5 orang ya 5 orang. Kalau 2 hari ya 2 hari, ya kan? Seperti itu. Kita ikuti saja yang diperintahkan. Insya Allah kita selamat. Insya Allah selamat kita. Seperti itu. Yang penting keselamatan kita, kesehatan kita terjaga. Itu saja. Jadi itu ya sebagai informasi terkait pembimbingan dan pembinaan pada hari ini. Semoga apa yang saya informasikan sedikit memberikan gairah, memberikan semangat, ya kan, memberikan motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Mungkin itu ya dari saya. Sebenarnya ada yang mau saya sampaikan lagi terkait karya tulis ilmiah, tapi nanti saja. Karya nyata juga saya sampaikan, tapi nanti saja. Ini saya mau stop screen kok enggak bisa ini. Sebentar. Mulai awal. Oke ya. Saya pikir cukup ya dari saya ya. Saya pikir cukup dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi kalau enggak ada ya langsung disambung ke yang kedua. Oke. Terima kasih atas atensi panjenengan semua. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa membawa berkah, membawa manfaat. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Tony atas pencerahannya. Semoga ilmu yang panjenengan berikan kepada kami akan menambah wawasan kami untuk mendidik anak-anak kami lebih maju lagi. Mas Pak Tony, ini maksudnya ada tanya jawab Pak Tony ya? Ya, boleh. Kalau ada yang mau bertanya, tidak hanya bertanya, ada yang mau bercerita terkait di pautnya, monggo silakan. Tidak hanya apa yang saya sampaikan saja. Nggih. Ini forum bebas di sini, mengeluarkan pendapat. Boleh, nggih. Silakan. Nggih, dibuka saja. Monggo Bunda dari paut mana yang mau menyampaikan aspirasinya atau mau tanya ke Bapak Tony, dipersilahkan. Ataupun mau yang berbagi pengalaman, monggo. Halo. Halo, monggo. Enggak, silakan. Sepertinya kok nggak ada Pak Tony ya. Betul apa-apa. Kalau nggak ada dilanjutkan informasinya dari Bunda. Nggih, Bapak, nggih. Hari ini kita kolaborasi, tidak hanya dari penilik saja, tapi dari teman-teman kepala sekolah yang sudah mendapatkan ilmunya transfer di sini. Nanti dilanjutkan Bunda Tutik nanti, ya. Bunda Tutik nanti tersendiri. Halo, Bunda Tutik. Ya, suntik Pak Tony. Oke, jadi ini kan hari ini kita kolaborasi dengan Bu siapa? Kolaborasi ya, dari pembimbingan dan pembinaan tidak hanya dari penilik tapi juga dari teman-teman sendiri. Jadi model tutor sebaya gitu loh ya, model tutor sebaya. Jadi memberikan informasi terkait dengan hasil-hasil yang sudah dilakukan. Nanti panjenengan bisa menggabung seperti ini, bisa juga membuat tersendiri, momen tersendiri terkait dengan yang sudah panjenengan dapatkan ketika melakukan diklat.
Pak Tony kegiatannya setiap bulan ini. Oke. Setiap bulan ini pasti ada pemantauan, pemantauan, penilaian, kemudian pembimbingan, ya kan seperti itu. Nggih nebeng Monggo. mawon, Pak. Nebeng mawon. Kayak gini saja. Nah, nanti pada Nggih, saat kula berikutnya nebeng ya kan. mawon. Nggih, Nggih, nebeng. siap, nggih. Karena kemarin Bu Anita, Pak kalau sendiri kurang pede sama-sama. Oh, nggih. Makanya kalau Bunda nanti begitu nanti ya kita kayak begini nanti ada lagi panjenengan. Jadi tidak hanya nanti yang lain juga seperti itu kalau gitu. Ngaten mawon nggih modelnya ya. Nggih, siap. Nggih. Oke, siap. Nggih, matur suwun Bunda Tuti. Nggih, siap. Nggih, monggo dilanjut. Nggih, saged dilanjut Bapak nggih. Selanjutnya narasumber dari Bunda Anita Imro'atul Mufidah SPD dari KB Plus Sunan Giri. Monggo Bunda, waktu kami persilahkan. Bunda, ada paut tunas ceria itu. Kelihatannya ini, apa itu? Angkat tangan. Oh nggih. Bunda Badriah. Nanti saja. Oh, nggih Bapak nggih. Monggo Bu Anita dulu. Ya, monggo Bu Anita. Pak, saya di HP saja ya. Ya, monggo. Enggak apa-apa. Ya, soalnya yang laptopnya enggak bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari materi sosialisasi yang saya dapat sebelumnya minta maaf untuk mukadimahnya ikut depan mawon nggih. Kula langsung mawon teng materine Dek wingi nika. Jadi info yang saya dapat dari sana itu yang pertama, pelaksanaan akreditasi tahun ini itu ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu dimulai bulan Maret sampai Agustus, dan yang tahap kedua itu dimulai September sampai Desember. Nah, selain pelaksanaan akreditasi pada tahun 2021, BANPAUD dan PNF itu mendapatkan amanah untuk melakukan kegiatan evaluasi sistem pendidikan yang rapor mutu seperti kemarin itu Pak, Bunda, dengan menggunakan instrumen dan mekanisme pelaksanaan akreditasi mulai bulan September sampai akhir tahun 2021. Namun, untuk Kabupaten Tulungagung itu tidak kebagian sampelnya, maksudnya sampel melakukan rapor mutu itu, karena yang paling banyak itu diambil dari Banyuwangi. Terus untuk selanjutnya, nah mungkin ada yang bertanya berapa kuota akreditasi pada tahun ini. Nah, untuk Jawa Timur sendiri itu kuotanya sebanyak 2033 lembaga, Bunda. Itu se-Jawa Timur. Terus pelaksanaannya bagaimana? Kalau yang daerah Papua itu dilakukan secara daring dan luring. Daringnya itu mengupload di Sispenanya, pengisian PPA-nya, dan luringnya itu ketika visitasi, yang datang itu Pak, yang penilaian. Terus untuk visitasi. Ya, yang provinsi lainnya itu dilakukan secara daring. Jadi Jawa Timur di sini itu dilakukan secara daring. Nah, terus untuk bagaimana sistem akreditasinya itu, yang pertama Dapodik itu harus sinkron terlebih dahulu. Jadi Dapodiknya itu harus diisi semua. Nanti Sispena juga diisi. Sispena ada lagi Pak. Seperti saya ada linknya. Ini apa bisa ditampilkan di? Oke, di share screen saja. Nah, di share screen Bunda.
Sebentar. Ini. Nah, Ya, nggih, muncul ini sudah, nggih. di sini ini adalah nopo alamatnya. Alamatnya kita bisa apa ngetik Sispena login gitu. Nanti munculnya itu seperti ini. Sebentar. Nah, ini. Lah, yang pertama itu yang username ini saya langsung sambil praktek gitu ya, Pak. Nggih, Ya, Pak. nggih. Siap. Ya. Nih. Yang pertama itu username-nya memakai NPSN lembaga. Terus ketika kita belum pernah masuk Sispena, password-nya itu memakai password akun lembaga, emailnya lembaga. Tapi kalau sudah pernah masuk terus keluar, itu masuknya menggunakan NPSN, password-nya juga menggunakan NPSN. Lama. Nah, nanti kalau sudah muncul yang seperti tadi, itu diklik input PPA, nanti ada, nanti muncul. Nah, ini. Jadi isinya Sismana seperti ini. Tadi yang pertama, kalau belum pernah masuk, itu username-nya NPSN, password-nya akun lembaga, email lembaga. Kalau sudah pernah masuk terus keluar, username-nya NPSN, password-nya juga NPSN. Nah, lalu ke input PPA, karena saya juga belum pernah mengupload, maksudnya belum mulai mengupload, ini semuanya warnanya biru. Kalau misalkan sudah hijau seperti ini, berarti ini sudah terhubung dengan Dapodik. Ngoten, Pak. Jadi untuk pengisian Sispena yang ini, kalau Dapodiknya sudah diisi, itu sudah otomatis langsung masuk ke Sispena. Ngoten. Nah, ini. Jadi ini satu persatu itu harus di-upload. Untuk formatnya seperti ini. Mengajukan permohonan akreditasi melalui sistem itu, kan ini ada unggah file. Formatnya seperti yang di sini. Ini bisa di-download, terus nanti diisi seperti ini. Bisa diganti ke lembaganya masing-masing. Misalkan kop suratnya nanti kop suratnya masing-masing. Nah, niki diisi lalu diupload yang tadi. Yang sudah disiapkan ya. Oke. Diupload di situ. Nah, itu seputar Sispena. Terus ini seperti. Nah, itu tadi untuk Sispenanya. Lalu yang selanjutnya itu kemarin saya diberi instrumennya beserta manualnya. Nanti kalau sudah selesai bisa saya share di grup saja. Terus bagaimana mekanisme dari BAN-PAUD itu menjelang akreditasi? Yang pertama melakukan sosialisasi oleh BAN provinsi seperti yang kemarin saya ikuti di Tulungagung. Yang kedua
satuan PAUD dan PNF mengisi PPA yang tadi saya munculkan tadi, mengisi pena, lalu dari atasan, dari asesor itu melakukan penilaian PPA-nya. Nah, kalau nanti PPA yang kita unggah tadi lulus, itu akan langsung terpilih untuk akreditasi. Tapi kalau tidak lulus, ya tidak diakreditasi, ngoten Pak. Terus selanjutnya langsung pelaksanaan akreditasi. Terus untuk persyaratan umum permohonan akreditasi, itu lembaga harus memiliki NPSN yang pertama. Tentunya di Kecamatan Ngunut semuanya sudah memiliki NPSN, nggih. Ampun. Terus yang kedua itu Dapodik wajib mengisi pemutakhiran data Dapodik. Satuan pendidikan wajib mengisi pemutakhiran data Dapodik. Harus sinkron tadi mengisi Dapodiknya. Terus memiliki surat izin operasional, lalu mengajukan permohonan akreditasi yang tadi saya munculkan, yang di-download tadi, Pak. Itu di-upload. Itu syarat umumnya. Gambarannya secara umum begitu, Pak. Dari sosialisasi kemarin. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Oke, jadi itu secara umum global saja. Nanti secara detailnya nanti biar teman-teman konsultasi dan koordinasi dengan panjenengan, ya kan? Untuk yang belum akreditasi ini, karena ini terkait dengan yang belum terakreditasi. Ini banyak yang sudah terakreditasi cuma 11, yang lainnya itu belum, ya kan? Ya, mohon yang belum ini tahun ini mencoba untuk bisa ikut akreditasi. Ngisi saja, enggak apa-apa. Barangkali nanti bisa diakreditasi, yo lanjut, enggak bisa diakreditasi, yo menyusul berikutnya. Kita aja ya Bunda ya. Berarti akreditasi ditentukan setelah unggahan-unggahan kita ya. Oke, terima kasih. Nanti teman-teman dipersilakan untuk biar pelan-pelan bertanya ke panjenengan. Panjenengan siap nggih? Nanti. Siap. Nggih, matur suwun. Masih ada yang disampaikan? Sudah, Pak. Nggih. Nggih, monggo. Monggo Bunda Ani. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Terima kasih Bunda Anita atas penjelasannya. Semoga kami bisa menyerap ilmu apa yang panjenengan sampaikan kepada kami. Terima kasih banyak. Nggih. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya ke Bunda Anita. Monggo Itu kelihatannya Bunda Paut Lentera itu. Nah, ada yang angkat tangan. Nggih, monggo Bunda Tuti. Nah, dari Paut Lentera sudah angkat tangan. Nggih, monggo. Pak Tony niki napa hanya mengusulkan kami atas nama pengurus ini mau menyampaikan kalau misalkan teman-teman ingin berbagi terkait dengan napa niku akreditasi, mungkin kita yang sudah pernah itu bisa intinya nggih berbagi niku wau. Ya, betul nggih, siap. Forum tersendiri mungkin kami siap seperti itu. Nggih. Nah, pun ada usulan lagi nggih dari Bunda Tuti. Nggih, matur suwun Bunda Tuti. Usulannya nggih, nanti ditindaklanjuti bagaimana baiknya nggih. Nah, nggih, lebih indah lagi nanti nggih. Siap. Matur suwun. Nggih.
Enggak, Nggih, Bunda sampun. ini. Nggih. Terima kasih semuanya. Ini saya kembalikan ke Bunda Nini sebagai host nggih Pak nggih. Nggih. Panjenengan anu dulu. Panjenengan notulennya dulu nggih. Apa-apa yang tadi dianu sebelum ditutup. Nggih. Yang lainnya ada dicatat. Nggih, yang ada saja, yang ingat saja, nggih, yang ingat saja. Dari Bu Anita itu. Nggih, dari Bu Anita Dapodik harus diisi semua linknya linknya Sispena. Ya, bagi lembaga yang sudah menggunakan bagi lembaga yang sudah menggunakan Sispena, username-nya NPSN sama. Username-nya NPSN lembaga, password-nya juga NPSN lembaga. Yang belum pernah masuk Sispena itu username-nya menggunakan email atau akun lembaga. Mboten ya, Pak? Nggih. Nggih. Pun, monggo, nggih. Pun, monggo disampaikan ke Bunda Nini. Nggih, monggo Bunda Nini panjenengan lanjutaken sebagai host. Terima kasih untuk acara ini berjalan semuanya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada moderator, kepada Bapak Tony selaku narasumber, juga Ibu Anita, dan juga peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Menyimak acara ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat terima bagi lembaga kita nantinya. Saya selaku MC yang bertugas mohon maaf atas salah kata-kata serta perbuatan yang telah saya lakukan atau kami lakukan. Akhirul kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, difoto dulu sebentar, Bunda. Terakhir, Bunda. Hebat ya. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah bisa melakukan Zoom. Bagus sekali, ya kan? Oke. Monggo dibuka videonya semuanya nggih. Paut Pertiwi, kemana Paut Pertiwi ini? Tidak dibuka mulai awal sampai akhir. Dua 14. Kan biasanya ada gambar rumah. Miftahul Huda, Pertiwi, terus Rini, Gustina, mana ini orangnya?
Nah, itu sudah. Tinggal Pertiwi sama Arini Gustina ini. Nah, Bu ini sudah. Tuh, Bu. Ini Risa ini kemana Risa ini? Dikasih tahu ya nanti ya. Kayak model kayak begini ya. Risa ini kemana ini? Ya. Bunda Tuti, Risa dikasih tahu nanti Bunda Tuti. Yang senior. Nang dia gimana? Di audionya ya. Oh iya, ngapunten. Masih ada acara lagi napa mboten niki nggih? Ampun. Nanti kalau dilanjut mboten apa? Barangkali Bunda Tuti dan kawan-kawan ada yang perlu dibicarakan terkait tadi itu, monggo. Terkait apa, Pak? Usulannya Bunda Tuti tadi, monggo. Oh, nggih. Ngaten Nggih, kemawon. silakan. Mungkin kalau dari Modelnya bagaimana? Nggih, modelnya bagaimana? Nggih. Nggih. Ngeten. Kalau menurut saya mungkin kita buatkan grup. Nanti teman-teman yang ingin untuk akreditasi tahun ini siapa saja, nanti kita buatkan grup khusus untuk ngunut. Nah, seperti biasa nanti bisa saling berbagi di situ mulai dari standar 1 sampai standar 8 itu nanti kita saling membantu. Seperti itu, Pak. Jadi gerudukan, kersane cepat. Siap. Nah, betul. Jangan kayak kemarin, kasihan saya. Wah, semalam, 2 malam, 3 malam itu sampai lempoh. Mesake saya. Nanti Bunda Tuti yang buat grupnya ya. Grup yang belum akreditasi. Berarti yang 27 orang, 27 lembaga ya kan? Artinya yang 27 lembaga itu siap apa tidak, Pak? Siap untuk akreditasi. Yang siap maju saja, Pak, siapa? Nanti lebih intens kalau seperti itu. Yang siap maju saja ya? Iya. Soalnya kalau menurut saya semuanya saja, Bunda. Semua mengisi, ya kan? Nah, nanti kita lihat ada di situ. Di forum itu. Nah, kemudian nanti kan yang memastikan kan dari sana juga, ya kan? Yang siap diakreditasi, yang tidak siap ya menyusul langsung ada. Terus Bu Anita tadi. Iya, siap, betul napa-napa. Nggih. Yang sudah benar-benar siap disengkakne pindah, digeruduk, dibantu. Kudu disengkakno, wis gak usah. Gini Bunda, biar dapat C tidak ada masalah. Karena apa? Karena kemarin yang bisa mengakses Sarpras dari pusat itu malah yang akreditasinya C. Yang B sama A yang malah tidak bisa. Nah, kerugian kan kita kan kemarin kan tidak ada yang mengakses sama sekali. Dapat 1 truk Sarpras kan lumayan. Saya sudah pernah dapat soalnya. Lanjut. biar berbagi kancane juga, kancane biar dapat juga. Maksud saya kan seperti itu. Ya dapat C nggak masalah, karena yang dapat C kemarin itu kan begitu akreditasi C yang bisa mengakses untuk meminta Sarpras dari pusat. Yang B, yang A malah enggak bisa, malah enggak boleh. Kan enak oleh C, ya kan? Menurut saya. Maksud pulang ya, berarti yang C diperlukan. Tetap diperlukan. Untuk mendapatkan itu maksud saya. Semuanya itu ikut akreditasi. Karena begitu ada nanti surat yang seperti itu lagi, kita bisa mengakses. Yang CC mengakses. Tapi jangan C itu ya tetap nerimo ing pandung, cetok ae. Tetap kita meningkatkan nanti. Oke. Siap. Ngaten lho. Nggih. Ngaten nggih, nanti ditindaklanjuti nggih. Matur suwun. Nggih, teman-teman seperti itu. Nggih. Yang lain Bunda Badria tadi angkat tangan, mana Bunda Badria? Kita ngomong-ngomong saja ini, kita lagi ngomong-ngomong saja. Bu Sri Handayani apa? Tadi Deadline menulis kapan? di-share tulisannya. Deadline menulisnya kapan? Terakhir.
Mboten kedengaran. Terakhir menulis kapan Pak deadline-nya? Deadline menulisnya kapan? Enggak tahu ya. Saya enggak bisa mendengar. Enggak bisa. Tolong panjangan volumenya di pertanyaan deadline menulis Pak. Deadline menulisnya itu kapan? Oh gitu. Bu Anida, belum. Apa? Saya mendengar langsung semangat itu. Isinya belum. Itu tadi kan Bu Aisyah Pulusari itu tanya deadline untuk penulisan itu kapan gitu loh maksudnya. Oh gitu. Nanti nulisnya sebelum PTM. Ya kan? Karena nanti kalau udah PTM tulisannya lain lagi. Sebelum pembelajaran tatap muka. Kita kan Juli siap PTM terbatas ya. Jadi teman-teman kita persiapkan bahwa kita bulan Juli semester depan kita siap PTM. Ya, dipersiapkan. Sudah bosan teman-teman yang BDR ya kan. Kita sekarang mencoba yang baru lagi. Nggih. Ngaten. Ngaten Bunda ya. Bisa yang nulis itu bukan hanya panjenengan, guru-guru panjenengan boleh ya kan. Guru panjenengan kan banyak yang punya potensi-potensi itu. Itu panjenengan yang bimbing, diarahkan, dimotivasi untuk bisa menulis. Tolong tulisan iki nih ngono. Tulisan iki apa carane ya seperti itu. Cuma menulis begitu aja saya yakin bisa semua ya kan. Nah, nanti kita kumpulkan bareng-bareng. Kita punya kita punya buku antologi gitu loh, buku karya bersama itu loh, biar keren kita. Ngaten nggih, Bu Nida nggih, Bunda Sri nggih. Nggih, Pak. Oke. Bu Nida, coba menyanyi dulu Bu Nida. Ini lagi kurang enak badan, Pak, makanya males ya. Ngono iku lho. Nggih, nek tanggapan semangat ya. Siap. Nggih, Bunda, mungkin sampun bisa diakhiri mungkin. Atau ada yang lain, monggo. Bunda Badria tadi mana Bunda Badria tadi? Tadi angkat tangan Bunda itu. Mana? Kenapa mboten masuk beliau? Nggak bisa masuk lagi. Keluar lagi. Oh, nggih pun nek ngoten. Pun monggo. Oh, ini ada dua sesi ya. Pun bagus, nggih. Pun monggo bisa diakhiri, Bunda. Nggih. Nggih. Ngapunten semua bisa saya end nggih, Pak? Iya. Ini lengkap ini Bunda, difoto lagi bisa. Nggih. Oh, nganten. Iya, nah, sebentar. mumpung semua. Nggih. Siap-siap nggih, Ibu. 1, 2, 3. Banyak yang hilang, Pak, di foto. Oh, banyak yang hilang. Nggih. Bentar, ayo dibuka lagi nggih videonya. Bu Istiqomah. 1, 2. Sebentar, nggih. Slide kedua. Terima kasih ya. Ya. Nggih, sampun. Sampun. Nggih, terima kasih atas kebersamaannya. Nggih. Semangat, tetap semangat, nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, bisa saya akhiri nggih, Ibu-ibu semua. Nggih, saged. Nggih. Bisa, Bu.